warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekolah men. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ayah, suara kakak jelas adik-adik? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, nggak delay kan? Terlalu lama delaynya. Oh ya, nanti kalau misalkan di agak-agak akhir ya, misalkan mati, nanti kakak ini ya, tunggu sebentar soalnya wikonya nih waktunya nanti nggak cukup sampai selesai kita ya. Jadi kakak ini dulu pindah jaringan dulu ya. Nah, adik-adik ketemu lagi hari ini dengan Kak Ari. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar biologi. Materinya adalah tentang genetika ya. Genetika cabang biologi yang mempelajari tentang proses pewarisan sifat ya. Bagaimana sifat dari orang tua itu diwariskan kepada keturunannya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Kalau kalian ada buku, boleh sambil lihat buku ya atau modul-modul. Kalau yang PDF boleh dibuka modulnya ya tentang genetika. Nah, dalam genetika ini tentunya kita ya dasarnya ya. Jadi kalian harus ingat tentang materi kromosom, materi genetika yang ini ya, materi gen ya. Waktu 2 pekan yang lalu kayaknya sebelum reproduksi sel kita sudah membahas tentang materi genetik. Itu ada istilah kromosom. Waktu kemarin pembelajaran sel itu kromosom muncul lagi ya. Dan sekarang juga nanti istilah ini akan muncul nih, terutama adalah kromosom homolog, kemudian alel atau pasangan gen ya. Siapa yang sudah sampai materi genetika di sekolah tentang persilangan? Belum ya. Oke, yang sudah? Kalau persilangan lagi belajar ya, tipis-tipis. Oke. Nah, kalau masih ingat ya waktu kelas 9 sebenarnya ini sudah sudah pernah, cuman ini kita perbanyak lagi materinya. Ini ada istilah dalam persilangan ya, hukum Mendel, kemudian pautan gen, pindah silang, determinasi seks, gen dan jenis kelamin, kelainan bawaan, sama perbaikan genetik. Gitu. Nah, adik-adik ini banyak ya. Kita mau jelaskan mulai dari 1, 2, 3, 1, 2, apa mulai 3 saja? 1, 2 juga aja, Kak. Oh, 1, 2 juga ya. Tapi nanti kayaknya sih ya pengalaman di kelas tadi juga cukup waktunya. Jadi nanti misalkan nggak cukup, kalian bisa baca ya. Nanti kan slide-nya dibagikan. Dan kalian bisa baca, kalau misalkan nanti kurang paham bisa konsultasi ya. Ini kakak sampaikan di awal, biar nanti kita ya sesampainya waktu lah gitu ya. Yang penting kalian sip ya. Oh ya, 1 dan 2-nya garis besar saja boleh. Oke ya. Nah, adik-adik yang pertama kali ya, mengemukakan tentang pewarisan sifat ini namanya Mendel. Makanya disebut sebagai bapak genetika. Nah, nanti Mendel ada 2 hukum ya, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Dan Mendel ini pakai kacang kapri ya, atau Pisum sativum. Kenapa? Karena ternyata ada 7 sifat yang kontras pada Pisum sativum. Ini kayak gini ya. Jadi bijinya misalnya warnanya kontras banget, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, kemudian bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang keriput gitu. Sehingga walaupun kacang kapri ini spesiesnya 1 ya kan, tapi ternyata dia punya sifat yang kontras-kontras gitu ya. Gitu. Maka ini dijadikan oleh Mendel. Kira-kira nih ya, coba kalau misalnya yang biji kuning kita silangkan dengan hijau, gimana hasilnya gitu ya. Kira-kira begitu. Oh, ternyata hasilnya ada hijaunya, ada kuningnya juga. Atau oh, ternyata semuanya kuning misalnya gitu. Nah, itu ya. Jadi sifatnya itu kontras. Kemudian usianya juga nggak panjang-panjang amat ya. Makanya ini yang dilakukan oleh Mendel ya, yang diamati.
Kalau usianya 10 tahun misalnya ya, Mendelnya udah meninggal dulu, hasilnya belum ketahuan kan gitu. Oke nih ya. Ini beberapa istilah, ada parental, filial, dan alel, dominan, resesif, genotip, fenotip, homozigot, heterozigot. Dari istilah ini, yang mana yang kalian masih belum tahu? Parental, filial, alel, semuanya oke ya. Parental tuh induk, filial tuh keturunan. Misalkan kayak gini, kita mau menyilangkan ya kaca kapri berwarna biji kuning dengan berbiji hijau. Nah, warna biji kuning dengan hijau itu namanya parental. Setelah kita silangkan ada dong keturunannya. Oke, nah keturunannya itu hasilnya namanya filial. Nanti parental disingkat P, kalau filial itu disingkat F. Oke ya. Alel itu pasangan gen. Waktu kemarin ya kita belajar tentang kromosom. Alel itu pasangan gen. Misal kayak gini, warna biji kuning dan warna biji hijau. Nah, biji kuning dan hijau itu adalah pasangan. Dan nanti kromosom yang berbeda tapi lokusnya bersesuaian. Nah, kromosom ini namanya kromosom homolog. Ya. Misalkan nih, gen warna bunga merah, alelnya bunga putih. Atau warna merah, alelnya merah juga, letaknya di kromosom yang berbeda, itu namanya alel. Dominan, gen yang menutupi gen yang alelnya, pasangannya. Misalnya gini, ada gen warna kuning, ada gen warna hijau. Tapi ya ketika disilangkan yang muncul warna kuning, berarti kuning itu menutupi gen hijau atau pasangan gennya. Dengan demikian kuning itu berarti dominan, sementara hijaunya kan ditutupi oleh dominan. Berarti hijaunya bersifat resesif. Nah, nanti ada dalam penulisan ya genotipnya. Dominan itu ditulis dengan huruf kapital. Misalkan merah dominan berarti M besar. Putih resesif, ya merah dominan terhadap putih berarti putihnya resesif dong. Maka merahnya M besar, putihnya M kecil, gitu ya. Genotip itu sifat yang tidak tampak. Maksudnya gini, biji warna kuning itu kan terlihat nih warna kuning. Kira-kira yang menyebabkan warna kuning itu apa dong? Gen, ya kan? Nah, gen itu yang disebut sebagai genotip. Ya, gen warna kuning berarti genotip warna kuning, nanti ditulis dengan lambang huruf-huruf. Misalkan warna merah gennya itu genotipnya dilambangkan dengan M besar. Berarti merahnya dominan. Warna putih dilambangkan dengan M kecil, genotipnya M kecil. Oke, nah itu namanya genotip ya. Nah, kalau fenotip itu sifat yang tampak, misalnya merah, berarti itu fenotip. Genotipnya M besar, fenotipnya merah. Genotipnya M kecil, fenotipnya putih. Gitu ya, paham ya? Itu genotip dan fenotip. Ada homozigot, ada heterozigot. Homozigot itu kalau alelnya itu sama. Kan tadi ada kromosom homolog. Di kromosom homolog itu ada pasangan gen atau alel. Nah, ketika alelnya sama-sama dominan, itu namanya homozigot. Oke. Kalau sama-sama resesif, homozigot juga namanya homozigot resesif. Kalau satu dominan, satu resesif, namanya heterozigot. Misalnya kayak gini. Ini kromosom. Gennya A besar. Ya kan? Pasangannya, homolognya, itu gennya A besar. Berarti kalau kita tulis nanti genotipnya adalah A besar, A besar. Ini namanya homozigot dominan. Oke? Ada kromosom, gennya A besar. Pasangannya atau homolognya isinya kan alelnya ya. A kecil. Nanti ditulis A besar A kecil. Berarti gennya bersifat heterozigot. Paham tuh sampai di sini? Oke ya. Paham ya? Kita lanjut.
Oke. Kita lanjut ya. Nah, kalau udah paham nih, kita ke persilangannya, hukum Mendel 1. Nah, Mendel ini menyilangkan si Capri ya kan. Dia coba nih silangkan antara kuning, biji kuning dengan hijau. Hasilnya nanti misalnya kuning, kemudian hasilnya ini disilangkan lagi, ternyata hasilnya ada kuning, ada hijau dengan jumlah perbandingan yang berbeda dengan F1-nya pada persilang pertamanya, misalnya gitu ya. Nah, dari sini kemudian Mendel berkesimpulan, ternyata kenapa itu bisa terjadi? Ternyata karena ada pemisahan gen-gen yang sealel ketika terbentuk gamet. Masih ingat nggak kemarin bentuk gamet? Pembelahannya kan meiosis ya. Ketika meiosis itu kan kromosom homolognya pisah. Oke. Ketika kromosom homolog berpisah berarti alel gen itu akan berpisah gitu. Maka kata Mendel, ketika terjadi pembentukan gamet, gen-gen yang sealel itu akan berpisah. Itu disebut sebagai segregasi, itu hukum Mendel 1. Nah, gimana sih misalkan pada persilangan dengan satu sifat beda, monohibrid ya. Nih. Pertama, monohibrid dominan penuh. Kata Mendel ya. Ini kan ada U besar. U besar ini berarti alelnya apa? U besar. Pasangan gennya U besar. Ini U kecil. Alelnya apa? Pasangan gennya ya U kecil. Kata Mendel, ketika terjadi pembentukan gamet, ya nanti U besar dan U besarnya kan pisah dan membentuk variasi gamet. Pisah nih U besar. U besar juga pisah. Nah, karena dia sama nih ya, sama-sama U besar, maka gametnya ada satu U besar. Ini juga sama, U kecil akan berpisah dengan U kecil, maka membentuk gamet U kecil. Oke, nah ketika terjadi peleburan nih antara gamet yang U besar dengan U kecil, dihasilkanlah keturunan pertama atau filial 1, F1-nya ya. Dan warnanya ungu. Oke, ungu dengan putih disilangkan jadi ungu, berarti ungu itu dominan sempurna terhadap putih. Gitu ya. Nah, ini belum jelas nih pemisahannya kayak mana sih Kak. Nah, kita coba lihat gimana kalau F1 U besar U kecil disilangkan dengan sesamanya. Oke. Nah, di sini akan jelas nih ya, ternyata ada pemisahan nih antara alel nih. Jadi ungu, U besar U kecil, ketika membentuk gamet, itu U besarnya akan berpisah dengan U kecil, sehingga ada dua macam gamet, U besar dan U kecil. Paham? Ya ini juga sama, ada dua macam gamet. Nah ini hukum Mendel 1 ya, pemisahan gen sealel. Jadi ketika pembentukan gamet, gen yang sealel itu akan saling berpisah, sehingga membentuk variasi gamet. Nah, kalau misalkan nih U besar membuahi U besar, jadilah U besar U besar. U besar membuahi U kecil, jadilah U besar U kecil. U kecil membuahi U besar, jadi U besar U kecil. U kecil membuahi U kecil, jadilah U kecil U kecil. Ini hasil F2-nya. Dengan perbandingan genotip, genotip itu lambangnya ya. U besarnya ada berapa? Ada 1. U besar U kecilnya ada 2. U kecilnya ada 1. Itu kayak genotipnya. Kalau fenotipnya ungunya ada berapa? Ini ada 2, 3 ya. Ungunya ada 3. Putihnya berapa? 1. 3:1. Itu perbandingan fenotip. Paham tuh sampai di sini? Ini persilangan monohibrid dominan sempurna ya. Menjelaskan tentang pemisahan gen sealel menurut Mendel. Nah, selain monohibrid dominan sempurna, juga ada semi dominan atau intermediate. Contohnya gini. Ada bunga merah disilangkan dengan putih. Ternyata keturunannya adalah emping ya, pink. Ketika pink yang hasil keturunannya disilangkan dengan pink sesamanya, dihasilkan ada 1 merah, 2 emping, dan 1 putih.
Nah, ini namanya intermediate, artinya gen M besar itu tidak dominan penuh terhadap M kecil. Sehingga ketika M besar M kecil bergabung, dia menampilkan sifat pertengahan. Ini namanya monohibrid intermediate. Oke? Ada pertanyaan enggak tentang hukum Mendel 1 sebelum kita lanjut hukum Mendel 2 atau sudah jelas? Kalau jelas kita lanjut. Tulisannya nggak kelihatan. Tadi kakak nyoret-nyoret nggak kelihatan. Atau tulisan yang mana yang nggak kelihatan deh? Hani Nurhaliza. Kak, mungkin nggak kalau dominan disilangkan dengan dominan? Ya mungkin saja. Kayak yang ini tadi ya. Misalkan nih ada U besar disilangkan dengan U besar ya. Bisa aja ya. U besar dengan ini. U besar disilangkan dengan U besar. Nah, nanti ini parentalnya ya. Gametnya apa nih? Gametnya U besar. Ini U besar. F1-nya apa? Semuanya U besar. Gitu. Berarti ungu, ya kan? F1-nya disilangkan sesamanya ya. Nanti U besar dengan U besar. Hasilnya sama aja begini ya. Jadi mungkin saja nih sesama yang dominan disilangkan. Yang sesama resesif disilangkan bisa juga ya. Begitu. Yang penting nih ya kalian bisa menentukan macam-macam gametnya menurut hukum Mendel 1. Sip. Ada lagi yang lain? Belum ya? Kita lanjut ke hukum Mendel yang kedua. Nah, hukum Mendel 1 itu kalau misalkan di dalam kromosom itu cuma ada satu gen. Artinya cuma ada satu sifat yang terlihat. Ya, nentuin macam gamet nanti ya. Nanti ada ya sendiri kita bahas. Rumusnya 2 pangkat N ya. Macam-macam gamet. Oke ya. Nah, hukum Mendel 2, kalau hukum Mendel 1 kan kalau dalam satu kromosom itu cuma ada gen. Atau dalam satu organisme cuma ada satu gen. Pertanyaannya gimana kalau misalkan ada lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 gen yang menentukan sifat, misalnya sifat bunga misalnya atau sifat biji. Gimana kalau lebih dari satu gen? Maka pakai hukum Mendel 2, yaitu independent assessment of gen ya, atau berpasangan secara bebas, berkelompok secara bebas. Misalnya kayak mana sih? Nah, ini di persilangan di hibrid 2 sifat beda atau lebih. Yuk kita lihat. Nah, menurut Mendel ya, gen-gen yang sudah terpisah dari alelnya itu kalau ada gen yang lain dia akan berpasangan dengan gen yang lain secara bebas. Sehingga nanti muncul berbagai variasi gen pada gamet. Nih kayak gini. Ini ya. Ini parentalnya. Ada H besar, ini satu gen ya. Satu sifat beda. Ini B besar ini satu sifat beda. Nah, ini menentukan biji ya, hijau dan bulat. Hijau itu warna, bulat itu bentuk. Jadi ada 2 sifat yang terdapat pada biji ini. Nah, 2 sifat berarti ada 2 gen yang mempengaruhi. Ya, gitu. Nah, kata Mendel, ketika pembentukan gamet, masing-masing gen ini akan berpisah dengan alelnya. H besar akan berpisah dengan H besar. Kemudian B besar juga berpisah dengan B besar.
Setelah berpisah ngapain? Ya namanya udah berpisah, cari pasangan lagi ya kan? Berpasangan dengan gen yang lain secara bebas. Setelah pisah nih H besar dengan H besar, B besar dengan B besar, dia akan berpasangan nih H besar dengan B besar, sehingga gametnya nanti ada H besar B besar. Ya ini juga sama ya, H kecil berpisah dengan B kecil, kemudian berpasangan secara bebas dengan B kecil yang berpisah dengan B kecil, sehingga nanti gametnya ada H kecil B kecil. Oke, kalau disilangkan begini nanti, ini fertilisasi jadilah H besar H kecil, B besar B kecil. Itu F1. Oke, belum jelas Kak. Gimana kalau misalkan H besar H kecil B besar B kecil gametnya kayak mana? Nah, yuk kita lihat. Misalkan nih, sesama F1 ini disilangkan lagi. Gimana hasil F2-nya? Nah, kayak gini. Kata Mendel, H besar akan berpisah dengan H kecil. Oke, pisah. B besar juga sama nih, berpisah dengan B kecil. Terus setelah berpisah, berpasangan secara bebas, sehingga ada kemungkinan beberapa macam gamet. H besar bisa berpasangan dengan B besar, jadilah gamet H besar B besar. Oke, H besar bisa berpasangan juga dengan B kecil yang udah pisah, jadi bisa H besar B kecil. H kecil bisa juga berpasangan dengan B besar, jadilah H kecil B besar. Yang ini juga sama, H kecil B kecil, sehingga ada 4 macam gamet. Oke ya, nah tadi ada pertanyaan, gimana menentukan macam gamet? Nah kita lihat ya, macam gamet ini kan ada 4 nih. Kita lihat rumusnya 2 pangkat N. N itu apa? N itu jumlah yang heterozigot. Heterozigot yang mana nih? H besar H kecil, ini namanya heterozigot. H B besar B kecil, heterozigot juga. Berarti heterozigotnya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 pangkat 2. Macam gametnya ada 4. Oke, jadi tanpa kita harus membuat macam gamet seperti ini, kita bisa tahu berapa macam gametnya, ada 4. Oke? Paham ya? Nah, setelah macam-macam gametnya ditemukan, kemudian disilangkan dengan yang sama. Berarti ada macam 4 ya, macamnya sama nih. Disilangkan. Oke. Setelah disilangkan, dihasilkan nih ke sini. Hasilnya H besar B besar B besar. Ke sini ya kan? Ke sini dan seterusnya. Sampai hasil akhirnya ternyata ada 16. Oke. Setelah, oh ya, kita perjelas lagi ya. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum Mendel kedua nih dalam pembentukan gamet. Paham ya? Nah, adik-adik, kunci persilangan pertama, kalian bisa menentukan genotipnya. Oke, parental. Setelah genotipnya ketemu, ya, kalian harus bisa menentukan macam gametnya. Kalau macam gametnya udah tahu, untuk menyilangkan ini biasanya lebih mudah ya. Ini udah dihasilkan 16. Nah, setelah itu apa lagi? Kita tentukan berapakah perbandingan genotipnya, berapakah perbandingan fenotipnya. Nah, kita lihat. Kalau persilangan seperti ini ya, jumlahnya ada 16. Nah, perbandingan genotipnya berapa? Nih, H besar B besar, dihitung. Ada berapa H besar B besar pada persilangan tadi? Hitung. H besar B besar ada 1 doang. Oke. Terus ditulis 1. Terus H besar B besar B kecil ada berapa? Kita lihat. H besar B besar B kecil. 1, 2. Ada lagi? Nggak ada, berarti ada 2. Dan seterusnya, itu namanya perbandingan genotip. Sip. Fenotip nih. H besar B-nya besar. Berarti hijau bulat. Ada berapa nih yang hanya besar B-nya besar? 1. Yang hanya besar B-nya besar ada 3. Hanya besar B-nya besar 5.
Hanya besar B besar 4, 9. Berarti ada 9. Tulis 9, itu hijau bulat. Yang hanya besar B-nya kecil berarti hijau kisut, ya kan? Ada berapa yang hanya besar B-nya kecil? H besar B kecil 1, hanya besar B-nya kecil 2, berarti ada 3 dan seterusnya. Gimana? Ini namanya perbandingan fenotip. Yang kuning kisut kenapa hurufnya kecil semua, Kak? Oke, kita lihat ya persilangannya. Kuning kisut ya, kemudian sama misalkan kita percobaan nih. Hijau bulat hanya dengan kuning kisut kita silangin nih. Kita belum tahu nih ya kan. Ternyata setelah disilangkan hasilnya semuanya hijau bulat. Berarti yang dominan yang mana? Yang hijau bulat. Oleh sebab itu maka yang hijau bulat kita tulis dengan gen dominan. Sementara yang kuning kisut kita tulis dengan alelnya resesi. Gitu ya. Jadi ini berdasarkan hasil percobaan. Misalkan kita silangkan nih bunga mawar merah dengan putih. Ternyata semua keturunannya putih. Berarti yang dominan yang mana? Yang putih. Berarti yang putih P besar, yang merah P kecil. Ini juga sama ya. Hijau dengan bulat dengan kuning kisut. Ternyata hasilnya hijau bulat. Berarti yang dominan itu hijau dan bulat. Maka hijaunya dengan H besar, bulatnya B besar. Karena kuning dan kisutnya resesif, berarti ditulis dengan huruf kecil. Gimana? Paham? Kalau persilangan di hibrid dominan penuh, perbandingan genotip dan fenotipnya selalu tetap seperti itu, Kak. Jadi kalau ya monohibrid dominan penuh ya, lihat ininya. Kalau parentalnya begini, parental satunya begini, ya, kemudian F1-nya begini, kemudian disilangkan sesama nih, H besar H kecil, B besar B kecil, maka hasilnya akan selalu seperti ini, ya, dan perbandingannya selalu seperti ini. Ingat ya, kalau dia P1-nya sama-sama dominan begini dan F1-nya ini apa namanya heterozigot sempurna. Nah, gimana kalau misalnya misalkan nih H besar H kecil B besar B kecil ini kita silangkan dengan H besar H kecil B kecil B kecil. Nah, tentunya nanti gametnya kita cari dulu yang ini. Kalau ini kan gametnya gini ya. Yang ini kita cari nih gametnya apa nih? H besar H kecil, B kecil B kecil. Berarti gametnya H besar B kecil. H kecil B kecil. Maka ya nanti yang terjadi gametnya cuma berapa? H besar B kecil berarti yang ini ya. Dengan H kecil B kecil yang ini. Ya, kalau kita menyilangkan yang ini nggak usah dipakai. Yang kita lihat cuman yang sini saja. Gitu. Gimana? Almira, paham? Jadi nanti tergantung persilangannya ya. Tapi kalau dominan penuh, yang dia parentalnya itu heterozigot sama-sama heterozigot sempurna begini, ya pasti hasilnya seperti ini ya. Oke, sip ya, paham insyaallah. Maksudnya gimana, Caca? Kan gametnya H besar B besar, H kecil B besar. Maksudnya gimana? Ya tadi kenapa cuma ini yang dipakai? Karena ya, kenapa ini yang dipakai? Lihat ininya deh, lihat gametnya. Misalkan gini, ini misalkan nggak disilangkan dengan ini ya, kita silangkan dengan H besar H kecil,
B kecil, B kecil. Berarti kan gametnya apa nih? H besar, B kecil. H kecil, B kecil. Gini. Nah, kalau ini gametnya cuma 2 macam begini, ya yang kotaknya kita buat 2 macam nih. Yang ini untuk gamet yang sini. Ini udah 4 ya. Terus yang ke bawahnya gametnya ada 2 nih. H besar, B kecil nih. Berarti yang H besar, B kecil. H kecil, B kecil yang ini. Yang ini yang nggak usah dipakai. Kenapa? Di gametnya nggak ada. Gitu ya. Gimana? Paham belum, Caca? Maka nanti hasil persilangannya ini aja. H besar, B besar, B kecil. H besar, yang lain nggak usah dihitung. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Nah, gitu Adik-adik ya. Jadi kunci bisa persilangan ini adalah kita bisa menentukan parentalnya yang pertama. Yang kedua, kita bisa membentuk gametnya. Setelah pembentuk gametnya terbentuk, kita kemudian menyilangkan, bisa seperti tadi pakai kotak ya. Yang kotak itu biasanya paling mudah dipelajari untuk pemula ya. Nanti kalau kalian udah canggih, nah itu nanti kotak itu biasanya ditinggalkan pakai garpu ya. Tapi itu nanti ya. Kalau kalian udah paham dengan yang sistem kotak, baru nanti pakai garpu lebih cepat. Oke? Sip ya. Nah, ada beberapa persilangan ya. Ada pertama namanya persilangan resiprokal. Kalau resiprokal, F1-nya tadi disilangkan apa namanya? Induknya dibalik. Misalkan kayak gini. Kan ini percobaan ya. Pertama kuning, ini yang betina. Hijau yang jantan. Dilihat hasilnya. Terus dicoba juga yang hijaunya yang betina, yang kuningnya yang jantan. Hasilnya kayak mana? Kira-kira persilangan ini dipengaruhi oleh jenis kelamin enggak ya? Nah, itu tujuan dari persilangan resiprokal. Ini bentuknya percobaan gitu ya, Dek ya. Terus back cross, perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Untuk mengetahui genotip induk. Kan kita persilangannya percobaan nih. Kita nggak tahu nih genotip induknya. Dia heterozigot apa homozigot dengan cara back cross. Yaitu nih F1-nya, ini F1. Sini ya. Nah, ini ada F1 nih. Ya, ketutup malah F1-nya. F1 ini B besar B kecil, kita silangkan dengan induknya yang ini B besar B besar. Dan juga kita silangkan dengan induknya yang B kecil. Hasilnya kayak mana gitu ya. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan genotip induknya. Terus ada namanya test cross. Kalau test cross ini adalah back cross tapi dengan induk yang resesif saja. Ya, jadi dengan induk yang homozigot resesif. Tujuannya untuk mengetahui apakah individu itu bersifat homozigot atau heterozigot. Gitu ya. Nah, itu istilah-istilah ini ya. Misalkan test cross apa, back cross apa, ya respirok apa, nah gitu aja. Sip. Nah, ini tadi ada pertanyaan menentukan macam gamet. 2 pangkat N. N itu adalah jumlah yang heterozigot. Misalnya kayak gini. A besar A kecil, B besar B kecil. C besar C besar. Berapa macam gametnya? Lihat yang heterozigot. 1, 2. Berarti 2 pangkat 2. Ini macam gametnya ada 4. Nggak harus kita pasangin satu-satu ya. Kita udah tahu 4. Oke. Kemudian untuk F1 heterozigot sempurna. Untuk yang ini dengan sesamanya ya. Jika F1-nya adalah A besar A kecil, B besar B kecil, disilangkan sesamanya, maka kita bisa menghitung jumlah macam fenotipnya 2 pangkat N.
Jadi macam fenotipnya 2 pangkat N. Berapa nih N-nya? 2. Berarti ini nanti macam fenotipnya adalah 4. Terus macam genotip 3 pangkat N. Berarti nanti macam genotipnya ada 9 ya. Maaf. 3 pangkat N. N-nya berapa? 2 ya. Berarti 3 pangkat 2 ya. 9 ya. Nanti ada macam genotipnya ada 9. Jumlah kombinasi F2-nya yaitu 2 pangkat 2 pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2 ada 8 ya. 16 ya. Maaf, 16. Oke? Gitu deh. Nah, ini cepatnya. Jadi kita nggak perlu menyilangkan kalau kita sudah tahu, oh ini adalah heterozigot. Kemudian macam gambarnya berapa? Kita hitung aja yang heterozigotnya berapa ya. Gitu adik-adik. Galur murni itu apakah? Galur murni itu jika induknya ya disilangkan ya, jika induknya itu merupakan individu yang homozigot, itu namanya galur murni. Ya, berarti kalau induknya itu ternyata heterozigot Kak, itu bukan galur murni. Misalkan kayak gini. Merah dengan putih, hasilnya merah. Kemudian merah ini kita silangkan dengan apa namanya? Yang putih. Ternyata hasilnya satu merah, satu putih. Berarti merah itu homozigot. Nah, itu namanya berarti merah ini adalah galur murni. Kalau ternyata perbandingannya enggak 1:1, berarti merahnya itu heterozigot. Berarti bukan galur murni. Gitu deh ya. Itu yang disebut sebagai galur murni jika induknya itu bersifat homozigot. Gimana? Oke ya, paham. Minum dulu sebentar ya. Oke, adik-adik ya. Nah, adik-adik, tadi kan hukum Mendel, persilangan hukum Mendel itu kan ada 2 yang dijelaskan ya. Ada 1 sifat beda dan 2 sifat beda. Ternyata ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan yang lain juga nyoba. Setelah dicoba, kok hasilnya itu tidak sama persis seperti yang dilakukan Mendel. Tapi kalau dihitung-hitung, ternyata dia punya kemiripan. Ya, ini kemudian disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel itu ada 5 macam ya. Ada atapisme, ada polimeri, epistasis, hipostasis, kriptomeri, sama gen komplementer. Nah, persilangan-persilangan ini ya seperti tidak mengikuti hukum Mendel. Tapi kalau kita teliti, ternyata dia ngikutin juga persis gitu ya. Maka disebut sebagai penyimpangan semu. Yuk kita lihat. Kayak mana sih maksudnya? Oke, ini atapisme. Atapisme yang ini ya terjadi pada beberapa hewan, misalkan pada jengger, warna bulu parkit, mata lalat, dan seterusnya. Nah, perbandingan 9331 yuk kita lihat pada pial ayam. Pial ayam itu ya ada 4. Ada walnut, rose, pea, dan single. Nah, kita lihat dulu persilangannya. Jadi ilmuwan menyilangkan ya ayam yang rose dengan pea. Oke. Ternyata dihasilkan keturunan semuanya walnut. Ya, jadi F1-nya walnut semua. Oke nih, kalau hukum Mendel, pakai hukum Mendel ini kira-kira hukum Mendel berapa? Hukum Mendel 1 ya kan? Ya enggak? Harusnya rose dengan pea hasilnya walnut.
Harusnya kalau hukum Mendel 1 ya, ROS dengan Pi itu hasilnya seharusnya adalah ROS atau Pi kan gitu ya. Tapi pada persilangan ayam ternyata enggak. Kenapa? Gitu ya. Nah, ternyata setelah walnut yang hasil anaknya tadi disilangkan sesamanya, dihasilkan ternyata ada apa namanya 4 variasi ya. Ada walnut, ada pi, ada ROS dan ada single. Ya. Setelah dihitung ternyata ya perbandingannya itu ada 9331. Kalau di total berapa nih? Ada 16. Ya. Nah, persilangan ini awalnya seperti satu sifat beda. Tapi setelah dihitung perbandingannya ternyata seperti dua sifat beda. Ya. Oh, ternyata untuk ROS dan pi, walnut dan single atau jengger ayam dipengaruhi oleh dua gen. Ya kan? Menentukan satu sifat. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Oke. Jadi ini seolah-olah seperti satu sifat beda, tapi ternyata hasilnya dua sifat beda gitu. Oke, gitu ya. Nah, untuk pial ayam, sebentar ya. Bentar ya. Serap juga. Nah, Dedek, pada pial ayam ya, yang perlu kalian ingat adalah genotip dan fenotipnya. Kalau R-nya besar, P-nya besar, ini pialnya pasti walnut. Kalau R-nya besar, P-nya kecil, ini berarti ROS. Jadi R itu dari kata ROS. Kalau R-nya kecil, P-nya besar, berarti dia Pi. Pi itu dari kata P itu dari pi ya. Kalau single dia kecil semua nih, R kecil, P kecil, P kecil. Ini berarti single. Oke ya, ini penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama. Sip ya. Bisa dipahami ya, Dek? Yang kedua, ini mohon maaf ya. Seperti tadi kakak sampaikan di awal, Rikonya habis. Yuk kita lanjut. Yang berikutnya ya, penyimpangan yang kedua adalah epistasis hipostasis. Ya. Nah, misalkan gini, persilangan yang dilakukan oleh ilmuwan, labu warna putih disilangkan dengan hijau. Hasilnya putih. Berarti ini seperti apa nih? Seperti satu sifat beda ya. Kalau begitu putihnya dominan, ya enggak? Harusnya begitu. Tapi ternyata setelah F2, F1-nya disilangkan dengan F1, kok malah dihasilkan perbandingan 12:31. Ya, 12 putih, kemudian 3 kuning dan 1 hijau. Lah kok bisa begitu, ya kan? Setelah diamati, ternyata Adik-adik ya, ada gen yang menutupi
menutupi warna hijau ya, dominan yang lain. Jadi warna hijau ini dominan ya. Tapi ternyata dia ditutupi oleh warna putih yang juga dominan. Oke. Nah, putih itu namanya epistasis. Sementara yang hijau itu hipostasis yang ditutupi. Oke ya. Nah, ini epistasis hipostasis. Sehingga kalau ada gen putih P besar, dia warnanya putih. Walaupun di sini ada juga warna kuning ya, K besar. Kuning baru akan muncul jika tidak ada P besar. Sip? Bisa dipahami, Adik-adik? Sampai di sini paham tuh? Insyaallah paham ya. Nah, ini namanya epistasis. Jadi P besar itu menutupi P kecil. Kita lanjut ya. Bisa juga nih pada gandum. Nah, berikutnya adalah polimeri. Polimeri itu ternyata jika ya gen dominan itu menentukan sifat yang sama. Ya, misalkan kayak gini. Pada gandum. Para ilmuwan nih menyilangkan gandum merah dengan putih. Hasilnya semua merah. Berarti itu satu sifat beda ya kan? Yang dominan yang mana? Yang dominan yang merah. Tapi setelah disilangkan F2-nya, ternyata merahnya ada 15. Dan putihnya cuma 1. 15:1. Kalau satu sifat beda harusnya berapa? 3:1. Kok jauh banget? Ternyata ya, warna merah itu ditentukan oleh 2 gen. Selama ada gen dominan pada 2 gen itu muncul, maka warnanya jadi merah. Gitu ya. Kalau gen dominan itu tidak ada yang muncul, baru warnanya putih. Sip ya. Nah, ini namanya polimeri. Terus ada kriptomeri. Peristiwa tertutupnya ekspresi gen dominan apabila ya berdiri sendiri. Jadi dominannya itu hanya ada 1 bersama gen dominan lain. Ya kayak gini. Ini contoh kriptomeri ya. Pada Linaria marokana. Nih disilangkan Linaria warna merah dengan putih. Muncul sifat ungu. Nah ini satu sifat beda. Kalau misalkan merah putih ya kan, harusnya merah. Kalau enggak, yang muncul itu warna pink atau warna putih, tapi ternyata ini ungu. Nah begitu disilangkan lagi ungu dengan ungu, ternyata dihasilkan ungunya ada 9. Kemudian merahnya 3, putih 3, putihnya ada 4. Nah, kenapa bisa begitu? Oh ternyata ya gen A besar ini memunculkan warna, gen B besar ini warna ungu. Jika A besar B besar muncul bersamaan, warnanya ungu. Kalau warna ungunya tidak muncul, ya cuma muncul yang menimbulkan warna saja A besar, maka dia jadi merah. Nah, kenapa merah? Karena ternyata gen yang memunculkan warna itu bersifat asam, gitu ya. Dan kalau misalkan gen pemuncul warnanya nggak ada, semuanya jadi putih seperti ini. Nah, ini namanya kriptomeri. Sip. Dan yang terakhir adalah gen komplementer ya. Kalau gen komplementer ini perbandingan 9:7. Ini sama ya. Kalau ini ya sifat itu muncul jika kedua gen dominannya muncul. Misal kayak gini nih, warna ungu baru akan muncul jika ada gen A besar dan B besar. Tapi tidak akan muncul jika yang muncul hanya satu gen dominan atau sama sekali tidak muncul. Nah, ini namanya komplementer. Sip, ada sampai di sini? Ada pertanyaan nggak nih tentang penyimpangan semu hukum Mendel? Silakan kalau ada pertanyaan.
Sudah jelas? Semoga jelas ya. Masih belum jelas perbandingannya. Genotipnya harus hafal semua ya Kak. Jadi yang perlu dihafal genotip dan fenotip itu hanya yang pial ayam saja ya, walnut dan seterusnya. Kalau yang lain itu nanti biasanya nih dia dilihat nih sifatnya. Kalau di bentuk soal itu ya, misalkan nih bersilangan menghasilkan perbandingan 12:31 berarti itu kriptomeri. Ya, kriptomeri. Nah, jadi kalian harus pertama nih ngehafal perbandingannya masing-masing. Oke. Dan selain dihafal perbandingan masing-masing, tentunya kalian harus paham nih konsepnya. Konsep yang atapisme apa gitu ya. Konsep yang epistasis, kemudian yang polimeri, yang kriptomeri gitu ya. Nah, itu kalian harus hafal. Konsepnya harus paham ya. Sehingga kalian bisa menentukan, oh ini persilangannya kriptomeri. Nah, gimana biar paham? Kalian harus sering mengerjakan soal ya. Soal-soal yang berhubungan dengan persilangan. Termasuk yang penyimpangan semu hukum Mendel. Gitu adik-adik. Oke, nah belum paham tentang perbandingannya. Perbandingannya ini hasil percobaan, adik-adik ya. Misalkan nih percobaan yang komplementer kita ambil contoh ya. Ini ada bunga warna ungu disilangkan dengan yang warna putih. Hasilnya semuanya ungu. Kemudian setelah disilangkan sesama ungu, ternyata dia menghasilkan ada 9 yang warna ungu, 3 putih, ya, 9 ungu ya kan. Kemudian ada 7 yang putih. Kok bisa gitu? Ini kan totalnya berapa? 16. Berarti ini ya mengikuti kaidah Mendel nih. Ya, dari 9 ini adalah yang A besar B besar. Kemudian yang putih ini ternyata yang dominannya cuma 1, A besar saja atau B besar saja, atau sama sekali nggak ada dominannya. Ini sisanya ada 7. Totalnya ada 16. Gitu ya. Nah, adik-adik, untuk memahami ini ya, kalian pertama nih harus benar-benar paham tentang persilangan 2 sifat beda dan 1 sifat beda. Oke. Yang kedua, nih seperti tadi kakak sampaikan di awal, kalian harus benar-benar paham nih tentang konsep masing-masing dari penyimpangan semu hukum Mendel. Sip ya. Nah, itu adik-adik tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Semoga kalian bisa paham ya. Oke. Latirus ini komplementer deh ya. Sip. Lanjut ya. Nah, berikutnya ada namanya pautan gen atau linked. Nah, ini udah bahasanya itu udah ini ya. Jadi ini udah lanjutan dari persilangan. Bentar, kok jadi bentar, maaf ya, istirahat sebentar. Jadi kakak di sesi pertama juga ngajar tentang ini ya. Oke, ini sedikit lagi waktu kita ya. Nih kakak jelaskan sesampainya saja nih tentang linked. Jadi adik-adik, ini dalam pindah silang, kemarin kita udah belajar pindah silang. Dalam pindah silang itu kan kemudian terbentuk gamet yang bervariasi ya. Tapi pertanyaannya, apakah semua gen itu kemudian bisa mengalami pindah silang? Ternyata tidak ya, tidak semua gen bisa mengalami pindah silang. Kenapa begitu? Karena gen itu kan letaknya ada yang 1 kromosom ya.
Nah, kalau gen yang letaknya satu kromosom, ya, kadang dia nggak mau pisah. Nah, kalau nggak mau pisah itu namanya linked, ya. Nah, gen-gen linked saat pembentukan gamet dia nggak mau pisah. Sehingga misalkan gini, nih ada gen A besar dan gen B besar ini dalam satu kromosom. Ini kan ada pasangannya ya, A kecil dan B kecil ya. Misalkan gini. Nah, apakah selalu nih nanti saat pembentukan gamet A besar berpasangan dengan B kecil, kemudian A kecil berpasangan dengan B besar, kan nggak selalu. Ya, kenapa? Karena tidak selalu gen ini saling berpisah. Nah, kalau gen yang nggak mau berpisah itu namanya linked atau pautan gen. Nah, kalau misalkan nih A besar dengan B besar nggak mau pisah, karena jaraknya terlalu dekat ya, maka gametnya itu yang terbentuk hanya A besar B besar dan A kecil B kecil saja gametnya. Itu yang terbentuk. Gitu ya deh ya. Kalau misalkan dia berpisah sempurna gimana? Ya nanti jadi A besar B besar, ya kan? Kemudian A besar B kecil. A kecil B besar, A kecil B kecil. Ini kalau dia tidak linked. Oke. Tapi kalau misalkan ada linked atau ada pautan, maka gamet yang terbentuk hanya dua saja. A besar B besar dan A kecil B kecil. Oke. Itu yang dimaksud dengan linked. Nah, kita lihat contohnya ya. Nih, misalkan nih ya, Drosophila. Nah, ini dia mengalami pautan nih antara pi besar dengan A besar. Jadi nggak mau pisah. Ini pi besar, nih A besar. Alelnya juga sama, nggak mau pisah kan? Karena jaraknya kan sama nih. Pi kecil, A kecil. Maka gametnya cuma dua nanti. Pi besar A besar, pi kecil A kecil. Nah, ini pi besar A besar, pi kecil A kecil. Yang ini juga sama ya. Nah, kalau disilangkan jadinya apa? V besar V kecil. Maaf, ini iya ini ya. V besar V kecil, A besar A kecil. Gitu ya. Nah, ini namanya linked. Sip. Nah, semoga itu bisa kalian pahami ya, Adik-adik, tentang linked. Nah, karena waktu kita sudah habis ya, Kakak mohon maaf jika tidak bisa menjelaskan semuanya. Semoga yang Kakak jelaskan kalian bisa pahami ya. Dan yang belum, kalau kalian belum paham, nanti kalian bisa konsultasi, bisa via sekolah konsul atau misalkan yang lokasi NF, kalau yang NF ya udah buka, kalian bisa ke lokasi-lokasi NF. Itu mungkin ada ya, lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.